membakar air, mulai luap tak terbatas. Mencintai namamu seperti air yang merindu air. Mula masuk tanah, dihisap akar, lalu diserap pembuluh dan urat-urat. Menjadilah ranting, dedaun dan berbunga. Namamu adalah waktu. Namamu adalah waktu yang menopang berbatang dari embus angin, tegak tak bersandar. Namamu adalah waktu yang menopang berbatang dari embus angin, tegak tak bersandar. Menjadilah ranting, dedaun dan berbunga. Namamu adalah waktu yang menopang berbatang dari embus angin, tegak tak bersandar. Namamu adalah waktu yang menopang berbatang dari embus angin, tegak tak bersandar. Kulihat namaku hilang. Dalam namamu, kulihat namaku hilang. Oke, dibuka dengan sebuah lagu dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman. Sangat senang sekali di siang hari ini kita bertemu lagi di podcast Halako Damai, dan akan banyak sekali obrolan hari ini di tengah hampir pertengahan puasa ya. Hampir pertengahan puasa. Lagi jam kritis-kritisnya ini. Krisis moneternya gitu ya. Oke, jadi tapi tidak mematahkan semangat kita untuk ngobrol, teman-teman. Jadi sambil nunutan, sambil gitu sih, sambil ngemil tuh, tentunya. Oke, di sini teman-teman ada 2.000 orang lebih ya di studio. Jadi nanti akan coba tes suaranya. Akan tapi yang lebih penting dari obrolan kita hari ini, di tengah-tengah kita telah hadir seorang mahasiswa terbaik lulusan Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Bandung. Nah, yakni Bapak Muhammad Murtado. Beliau seorang akademisi, seorang penulis juga, khususnya di bidang puisi ya, sastra. Tapi beliau juga seorang aktor di
teater dan aktif di berbagai komunitas. Berarti jurusan apa, Bro? Teater. Jurusan Sama teater. jurusan teater. Dan sedikit info, jadi Kang Muhammad Murtado ini sedang persiapan untuk wisuda. Jadi sudah lulus, selamat. Teman-teman boleh mengucapkan selamat untuk Nah, dia tuh di IG-nya. ya. Jadi kita Halo Kang DM, Pak Gubernur. sehat Pak Gubernur, Mangga. Deddy Mulyadi. Bukan yang Ada lainnya. Oh, itu kakak dia dari Murtado. Oh, Deddy Murtado. Oke, tapi sebelum kita masuk ke obrolan yang sangat intens, teman-teman, saya persilakan Kang Mumu untuk memperkenalkan diri, kesibukannya apa, nggak sampai makanan favorit sih sebenarnya, makanan dia mau menyediakan makanan favorit gitu. Biasa saya bilangnya jadi Mumu Murtado. Aku bilangnya Mumu, jadi bendahara Mumu tadi kok. Iya, bendahara umum. Bendahara umum pun. Bangga, Kang Mumu. Cuman sebelum ke narasumber, Kenalan lah. lanjut. Oke, Sampurasun. Sampai Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Murtado. Seperti yang tadi sudah diperkenalkan. Biasa dipanggil Mumu. Teman-teman manggil bisa Muhammad, bisa Mumu, bisa Murtado, asal jangan murtad karena nggak pakai O aja kawan-kawan itu kan. Beda artinya, Bro. Murtado mah orang yang diridoi. Ya. Murtado maneh. aduh oleh murtadnya mana? Saya berasal dari Banten. Oke. Tepatnya di Kabupaten Lebak, Kecamatan Cipanas. Kampungnya Kampung Sampalen 2. Kebetulan di Bandung sudah dari 2019 karena kuliah di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, jurusan teater. Aktif di beberapa komunitas ya, seperti komunitas teater pada intinya ya. Kebanyakan komunitas teater, tapi saya juga bukan hanya pada komunitas teater saja, komunitas kebudayaan juga saya masuk karena memiliki minat di arah sana kayak kebudayaan, dalam bidang kebudayaan. Tapi itu saja mungkin kalau pikiran saya untuk soal buku ini atau tulisan saya tentang puisi-puisi. Oke, belum di sana. Oke, belum. Santai. Jadi Santai ya. orok lebak. Orang Lebak. Orok lebak dia. Orok lebak dia. Bahasanya gitu. Jadi teman-teman, oke. Oke, teman-teman, itulah sedikit suap-suap tentang identity. Tentang identity itu iparman lah, pena. Lah. Apa saha? Urang. Identity dari narasumber hari ini, teman-teman. Terus hari ini juga akan ngobrol apa sih? Ya banyak sebenarnya yang kita akan obrolkan, termasuk paling urgent gitu ya Kang ya. Jadi kalau ditemain judul hari ini atau judul diskus ini pentingnya berpuisi atau bagaimana hidup tanpa puisi. Ya. Itu kan ya berarti syair-syair larik-larik yang benar-benar kita akan coba bedah, dan karena kebetulan kamu ini menulis buku ya. Alhamdulillah udah terbit. Jadi teman-teman kalau yang mau beli DM aja Halko Damai di sini. Nanti ada persenan. Oke, teman-teman. Jadi si Kang Mumu ini, Jadi Kang Mumu Murtado ini menulis sebuah buku yang berjudul Sebuah Larik Kesaksian Penciptaan. Itu ada berapa larik itu? Total dalam buku itu ada 52 puisi dengan 57 halaman. Oke, 57 halaman. Terus Ya, pernah nulis puisi tuh? buku pernah. Buku yang itu ya. Puisi betul. Gak terlalu mahir. Tapi suka puisi-puisi kayak Rumi banyak gitu ya. Baca-baca masuk. Baca Rumi kayak banyak apa? Hairil Anwar. Bukan Hairil Tanjung. Nah, tapi seberapa trust Mang Daus terhadap puisi? Trust. Seberapa percaya Percaya. kata-kata teh? Tapi kalau kejujuran itu bisa dirasain biasanya kalau si penulis puisi atau pembaca puisi sekalipun juga kalau memang jujur, rasa itu mah seni ya. Ada rasa yang ditawarin,
ada pilihan estetika yang ditawarin juga gitu kan, jadi bisa ngerasa kalau yang keren sama yang gak keren. Kayak tadi lagu kan juga musikalisasi puisi, kalau musikalisasi skripsi banyak nih kan. Musikalisasi. Nah, Oh, bener sih. ya, kan? Kalau musikalisasi skripsi mah iya bener. Iya, Bos. Nah, Ya, jadi emang seberapa percaya kan terhadap lirik? percaya banget. Nah gini, kalau saya lihat di misalnya gimana ya, boleh sebentar ya, Timur Tengah misalnya. Puisi itu masih benar-benar penting sebagai media. Oh, seperti itu. Misalnya gini lah, pimpinan Hamas mau ceramah, mau pidato, mau speech, itu dibuka dulu pakai musik pasti ada gitu ya, pembacaan puisi, baru masuk ke pidato. Karena memang ngebangun ambience, nge-frame apa, ngasah frekuensi ke heula Ya, jamaah. satu frekuensi Itu di Timur Tengah masih sangat lazim gitu. Puisi dipakai sebagai medium di acara-acara besar tertentu gitu ya. Kalau di kita sastra atau puisi ya mungkin secara ekosistem hampir mati kalau menurut saya sih. Hanya sedikit lah, sedikit. Yang ntar kita bahas ya. Sekarang ekosistem nih, puisi sebagai media perlawanan, sebagai media. Nah keseringan di kita jadi puisi sebagai puisi, seni sebagai seni, gitu. Kayak musik sama musik sebagai musik. Membahasnya diatonis, pentatonis, modulasi, berdian, ya teori-teori kayak gitu. Jadi musik sebagai musik, bukan musik sebagai media tertentu. Paling lama-lama kemarin lah suka tani, musik sebagai media perlawanan, kritik dan lain sebagainya. Nanti kita bahas teman-teman. Nah, nanti juga kita akan coba ngobrol panjang mengenai puisi sebagai media komunikasi. Yes. Kalau kemarin kan ada Liska tentang monolog Jalan Ninjaku gitu. Monolog Jalan Ninjaku, terus komunikasi asik lewat monolog. Nah, Kang Mumu memandang puisi aja dulu. Memandang puisi itu kata Kang Mumu seperti apa? Puisi bagi saya bagian daripada kehidupan itu sendiri, karena kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari kata-kata. Bahkan kita belajar apapun dari kata-kata. Makanya saya sepercaya itu pada kata-kata atau sepercaya itu pada puisi. Dan saya memilih estetikanya lewat puisi, bukan dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi saya menulis itu memang menulis puisi itu bentuk saya sepercaya itu pada kata-kata, karena dia memiliki energi yang sangat besar untuk manusia menurut saya. Emang itu yang membuat kamu fokus ke penulisan puisi itu? Sebetulnya saya makan backgroundnya tadi anak teater. Nah itu. Cuman karena dalam teater itu bukan hanya kita mengolah peran saja gitu. Dimana kebetulan peminatan saya juga peminatannya penulisan lakon. Jadi memang saya menulis skrip ada di situ juga. Jadi dalam menulis puisi ini memang sudah jadi bagian. Dalam teater itu kan kompleks, bukan hanya kita berbicara berperan, tapi kita berbicara bagaimana menafsirkan tulisan jadi lisan, bagaimana menulis dan lain-lain. Semua panca indera kita kan jadi hidup gitu istilahnya. Dan saya menuangkan itu pada puisi-puisi yang saya buat. Ada 57 puisi yang ditulis. 52 halaman. Kata pengantar. 52 halaman. Ada juga 52 puisi berarti di sana. Cik Kang, dari 52 puisi itu mana yang paling akan dalam nulisnya? Kalau soal dalam, semuanya dalam karena saya dalam pertimbangan. Dalam pertimbangan semuanya. Cuman kalau yang sangat mewakili, sebetulnya buku ini saya persembahkan untuk ibu saya sendiri. Juga buku ini rilis di bulan Mei. Tadinya mau di bulan Juni karena ada beberapa kendala, pada akhirnya dimundurkan ke bulan Mei. Ini juga hadiah untuk diri saya sendiri. Hadiah untuk ibu, yang saya persembahkan untuk ibu, juga untuk diri saya sendiri. Saya kebetulan lahir di 20 Juni, jadi ini untuk saya, hadiah untuk saya, dan saya buat ini supaya juga bisa dinikmati oleh orang-orang banyak. Oke, hadiah untuk ibu.
masih ada ibu? Sudah tidak ada. Oh, oke. Jadi ini adalah salah satu bukti kesaksian cinta. Sebenarnya ini mah cinta, tapi lewat tulisan. Gitu. Coba dari Mang Daus aja dulu. Dari Mang Daus. Ketika Mang Daus melihat orang mempersembahkan hadiah dalam bentuk kata, ada pendapat lain ya? Keren. Karena itu udah apa ya? Tradisi itu memang udah dari sekian ribu tahun yang lalu mungkin ya. Iya. Mungkin sekarang di sini kalau misalnya di ruang-ruang sufi kan diramein oleh siapa? Yang punya Turki Rumi. Tadi, gitu kan ya. Juga tadi atau tadi apa Khairul Tanjim Khairul Anwar apa? Oh ya itu Halil Gibran gitu dan lain sebagainya gitu ya. Memang di kata-kata itu di puisi itu memang kan inilah dulu mungkin ya kalau kita bergaul Islam zaman Rasulullah itu memang main adu argumen dari kata-kata dan puisi itu syair itu menjadi media propaganda, media penggiringan opini, media apa penyampai belief gitu ya. Iya, penyampai nilai-nilai. Penyampai nilai-nilai semua lah. Jika kalau sekarang kayak influencer gitu. Kayak buzzer lah gitu. Yang ngatur opini itu makanya dilawan dengan kata-kata lagi. Ditandingin dengan kata-kata yang berbentuk jadinya kitab Al-Qur'an. Itu karya apa katanya metasastra atau apapun itu istilahnya gitu dan itu memang makanya ada satu surat Asy-Syu'ara di dalam Quran itu khusus para penyair betul ya Asy-Syu'ara gitu ya. Memang peran kata-kata itu betul. Jadi dia bebas nilai tergantung si niat pekaryanya. Bahaya tak? Saya wajib musik sebetulnya. Bebas nilai tapi tergantung niat si pekaryanya. Kalau niatnya bagus bakal bagus. Kalau niatnya jelek, ya bukan jelek. Dia bebas nilai. Ya, kata-kata juga seperti itu. Emang puisi juga sangat dalam ketika menghadiahkan suatu kata-kata ya, apalagi karya nih sebenarnya. Yes. Jadi emang sedalam apa kecintaan seorang anak terhadap ibu gitu ya, terhadap ibu sampai menuliskan 52 puisi terus di judul dan memiliki judul apa? Lari Kesaksian Cinta. Nah, saya yakin ada suatu keyakinan ketika membuat puisi itu tidak bisa semerta-merta ngegelenjeng atau ngegelenjeng gitu sih. Ngegelenjeng tahu nggak sama kamu? Enggak, mengalir. Enggak semerta-merta mengalir, tapi di sananya butuh energi, butuh rasa, butuh kejujuran di sana. Sampai butuh kerangka logis yang benar-benar. 52 puisi itu kan pasti ngeruntut gitu ya sesuai dengan sistematis untuk budak manajemen ya, sistematis gitu. Nah, perjuangan inilah yang dipersembahkan oleh seorang ibu yang mudah-mudahan ya doa terbaik untuk ibu kamu khususnya. Dan satu hal lagi Kang, apa yang menyebabkan Kang Mumu fokus walaupun kan kita teater jurusan namanya fokus di puisi, triggernya apa gitu? Nah, si trigger kebetulan Mumu kan aktif. Sorry. Aktor juga kan? Ya, juga aktor juga. Saya main di beberapa banyak pertunjukan, jadi aktor. Bahkan adik-adik tingkat saya nggak percaya kalau saya itu bisa menulis dan rilis buku gitu. Orang nggak percaya sebenarnya. Kamu kan aktor kan. Nah, peminatannya naon emang. Mereka nggak percaya kalau aku peminatannya ya nih kan. Kalau Mumu peminatan penuliskan skrip atau scriptwriter. Mereka nggak percaya karena Mumu lebih aktif dalam pemeranan atau keaktoran. Di framing di luarnya. Nah, bacain dulu satu puisinya dulu. Ya, jelasin dulu. Kita baca dulu nanti kita jelasin Jelasin dulu. Nggak mau kayak mah. Oh iya, udah sok. Kasihan dia banyak panjang lebar, tak puisinya nggak jadi dibaca. Kayak bapak lain. Oke, ada nggak Kang 1-2 ya, Jay? Satu dulu aja. Satu. Puisi yang menurut Mumu, gitu lah. Kan biasanya penulis puisi belum tentu jagoan bacain puisinya. Ini baca puisi dia mah karena aktor juga, jago bahasa puisinya. Boleh berdiri. Boleh berdiri. Sudah. Kesadaran cinta. Jikalau aku tidak pernah menjadi kekasihmu,
Aku akan terus berjuang dengan kasih-kasih yang lain, atau sekurang-kurangnya aku mengerti tentang beberapa rasa yang ada di hati. Kalaupun melulu aku tak mampu untuk mengungkapkannya, aku tak berhasil. Aku telah berhasil dengan setetes rasa yang telah Tuhan karuniakan untuk makhluknya. Itu satu. No. Tapi ada request hiji Nah. anu nona kayak nona itu. Oke. Kita tuh tidak berbeda, tapi Karena puisi ini teh memang ke ibu ada ke perempuan ada gitu. Jadi cintanya memang agak sedikit Jadi, banyak. ke ibu ada, ke lawan jenis ada, ke sesama jenis juga Maksudnya ke teman sahabat gitu. sahabat, bahkan ke sahabat ada, ke alam dan lain-lain gitu. Ini salah satunya ya contoh aku pada pasangan. gitu. Ini mah walaupun tak bisa mengungkapkan juga, tapi rasa itu juga udah anugerah dari Allah. saeutik mah gitu kan. Anu nona teh bro, kata ngeunaheun siapa? Selembar kenyataan. Kita hanya beda estetika, Nona. Engkau dengan tarian tubuhmu, aku dengan kertas dan penaku. Terkadang engkau menari untuk kekasihmu, sedangkan aku terpaku membisu. Cinta pun menjelma sajak-sajak pilu. Kita hanya beda estetika, Nona. Engkau dengan diam mulutmu, aku dengan verbal bahasaku. Terkadang engkau berbicara untuk kekasihmu, sedangkan aku menahan sakit di setiap panca indera. Udah. Puisi aku tidak terlalu panjang. Beberapa memang ada yang panjang, sebutnya teh Skripsi. puisi paling panjang puisi untuk ibu saya. Boleh lah satu lagi buat yang ibu. Buat yang ibu, engkaulah Bapak Jio tuh untuk ibu. Ibu-ibu di Antos di Posyandu budaya penimbangan. Rohayati. Dahulu kala dalam rumah satu bilik terdengar suara yang sunyi di telinga sebelah kiri. Masih terlintas begitu nyata rintihan sesak di dada, muntahan darah di mulutnya. Hayati, wanita tangguh menahan sakit dalam tubuh dengan teguh. Angkot mengantarnya berjalan dengan sesak menuju jalan riuh mencari teduh. Sampailah Hayati di tempat penuh duka, penuh tangis oleh tragedi yang tragis. Hayati terbaring lemas dengan penuh harapan. Tetesan air mata, pujian diucapnya. Sakit di dada menjalar ke perut, sakit di bahu menjalar ke ujung kuku. Hayati seorang yang tangguh menyembunyikan sakit yang dokter kata tak akan sembuh. Dia berkata, "Saya hanya punya kalian. Obatilah saya sampai saya sembuh atau sampai saya mati." Doa-doa melengking membasahi mulut dengan sorot di mata dan harapan tanpa jeda. Oh,
Hayati, cintaku tak palang tanggung, takkan ada kata sampai kapanpun, sebab Hayati akan terus ada dimanapun. Good. Terima kasih. Buat Hayati. Gue juga punya puisi. Gina. Dia lagi Itu si satu speechless speechless lelesnya leles. ayah leles gitu. Saya cuma di rumah berat. Kamu ini pernah nggak puisi kamu di Sadur jadi lagu jadi Aliwana gitu. Aliwana? Belum pernah sih karena aku juga kan memang aktifnya sih di teater, jadi dengan kawan-kawan teater paling dengan kegiatan nongkrong doang gitu, di Sadur kayak gitu, di nongkrong doang, tidak dijadikan apa atau untuk apa dilakukan apa. Jadi kegiatan ada dilakukan gitu, coba dimusikan gitu kan, pakai musik, tapi kadang momotnya kan gak terlalu ngerti soal musik, jadi sok we teman-teman gitu ada memang rek menyadur rek dijadikan musikalisasi atau mau dijadikan apapun itu silakan. Dan karyamu ketika sudah mau mempublikasikan berarti karyamu siap untuk teman-teman diperlakukan oleh teman-teman juga gitu. Dek di lagu ke dek di jieun laguna soknya mangga makanya gitu. Tapi kayaknya menarik juga kalau Aliwana ya, dari Aliwana ke lagu. Nanti Mumu juga bikin lagu dari puisi Mumu, atau kayak kemarin kan, sorry info di luar tema dulu ya. Aku kemarin ngobrol sama Imam Kelana. Imam si Imam Kelana itu dia kan nggak nyiptain lagu, tapi dia dikasih lagu atau dikasih lirik, dan dia yang lagu. Terus dia baru mau ngeluarin album judulnya Pemberian. Karena hasil diberi. Karena semua lagunya tuh pemberian orang lain. Nah, Nice pokoknya begitu. Tapi kan lagu yang dikasih ke si Imam itu pasti enak emang. Cuma karena suaranya emang khas ya. Liriknya doang kan si Imam yang ada yang semua. bikin notasi Tapi dan ada juga seluruh. yang kayak lagu Pajar Bokawa yang udah jadi tuh mah. Kasih. Jadi dikasih larik. Sama halnya ketika kita ngasih tema atau ngasih bukan tema, ngasih lirik contohnya puisi, kalau buatin lagu kayak Kang Panji atau Kang Sakti ya, ini ada lirik, Kang Panji langsung dibikin lagu oleh Kang Panji. Jadi nanti mungkin bukan saran ya, mungkin nanti dulu juga bisa ngobrol panjang dengan yang ahli dalam menciptakan lagu, jadi bisa dibikin lagu. Tapi tenang sih itu oke, kita mesti teh mana lebih deep juga. Soalnya banyak kenal dari musisi yang bisa bikin lagu tapi nggak bisa bikin lirik. Nah, nanti kudu kawin yang para jangan kawin, kolaborasi. Kalau kawin ngeri. kawin kan daripada zina. Daripada zina. Aduh. Oke, Kang, kembali lagi ke laptop ya, ke laptop. Ada 52 puisinya salah satunya dia dari Ibu. Hari ini Kang, apa yang kenapa orang harus nulis puisi? Kenapa orang harus nulis puisi? Tidak harus sih. Sebetulnya setiap orang juga menulis. Cuman mereka tidak berani menuangkan tulisannya itu pada tinta dan kertas. Semua orang menulis. Kurang pedek merenya gitu. Itu. Untuk membangun itu kenapa? Ekosistemnya gitu. Ada gitu. Bedain penulis sama pengetik. Nah, gitu. Kenapa nulis? Pemahat gitu kemana kan? Oke, pemahat. Naon heula sih gitulah ketika Supaya kita berani menulis. Anak SD juga menulis ya. Dasar menulis mah nulis tahu alfabet. Bener tuh? punya pulpen. Punya pulpen, punya buku. Enggak mahal, semuanya gratis. Tapi nah sih aya nu teu pede gitu di luar teh ketika bikin kata-kata dia nulis ke saya ke studio Mall Mang. Bahkan tolong Mang. bahkan
saya pernah menulis skrip atau menulis naskah teater dengan cara WA-an. Oh, kolaboratif teks Kayak gitu kan. Puisi itu sama halnya dengan kalian chatting WA tiap hari sama gitu. Cuman mungkin ada tensi yang lebih ya yang kita berikan atau perhatian yang lebih yang kita berikan untuk gimana caranya tulisannya supaya lebih bagus, supaya lebih keren kayak gitu. Untuk masalah keberanian mah, nah kalian sudah punya keberanian tiap hari juga nulis. Mungkin ya medianya sekarang mah digital ya, handphone ataupun laptopnya, tinggal nulis. Kepercayaan diri dimulai dari berani we dulu. Teman-teman semuanya penulis. Ya, sehingga orang diajar bahasa Inggris makanya tetap pede orang tuh jadi tuh bisa akhirnya. Tapi mulailah menulis. Tapi ada yang sering inilah, yang sering mu dengar gitu ya ketika orang ingin memulai menulis puisi, membaca puisi itu harus kumaha supaya selain ya sok nulis kan mudah nulis gitu Iya. sebenarnya teh untuk segawaya nulis gitu Segawaya maksudnya nulis. teh segawaya nulis tapi makanya ada yang bilang bikin puisi itu udah melakukan proses musikal karena ada fokus khusus, ada konsentrasi, ada estetika juga dipikirin gitu ya. Jadi itu bisa dimusikalisasi puisi itu puisi mah sudah ada momen musikalnya sendiri gitu. Ada pendapat seperti itu. Kadang kayak gini ya, kalau untuk memulai keberanian untuk menulis puisi ya memang berani nulis we lah. Kalau teman-teman ini teh buku jadi saya tulis dari 2019, rilis 2024, berapa tahun? Saya berapa tahun menulis untuk 52 Puisi. berani. nah eta jadi kieu mang 4 kadang tahun saya. jadi orang teh kan berpikir teh selalu pengen cepat gitu ya. Itu yang salah, karena proses belajar mah kita harus fokus di prosesnya, jangan dulu oh aku ingin buat buku dan menulis dari sekarang. Apalagi baru terjun ke dunia penulisan, siapa lu gitu kan maksudnya. Sama halnya nulis buku yang kemarin Mang Daus publish tuh pas hijrah ya. Itu tahun berapa nulisnya? Pandemi baru publish hari ini. Jadi memang perlu apa ya? Kalau kata orang-orang anu sekolah mah jadi kan ada proses filterisasi ketika kita nulis tanya dibaca lagi gitu, terus ada revisi, ada parafrase yang kayak gitu loh. Bahkan ada inkubasi, editing dan lain-lain, banyak prosesnya. Aku menulis puisi hari ini, contoh temanya pertanian, kan aku lagi fokus menulis puisi soal apa sih, pertanian, soal lingkungan dan lain-lain gitu kan. Nah, ditulis sekarang teh bukan berarti harus beres sekarang. Ada proses inkubasi, bahkan beberapa puisi ini ditulis 2019, saya buka lagi teh 1 tahun sekali paling. Karena kadang menulis teh harus relax itunya istilahnya teh. Atau ada panggilan, oh cigana puisi nu kamari kurang. Kita kan pasti ingat dengan puisi kita sendiri gitu nya. Wah, nu kamari teh lariknya kurang halus karena kita sadar, kita buka lagi terus gitu. Proses editing itu terus berjalan sejalannya proses inkubasi tadi. Bahkan belum lagi nanti kita punya mentor, wah lama lagi. Jadi kalau ingin berani menulis, berani dulu, nulis dulu, jangan dulu apa-apa ada kamu ketika kamu menulis kamu harus pasti mencari pengetahuan soal bagaimana menulis, seperti apa ilmu penulisan gitu kan. Enggak sekonyong-konyong nulis curhat menyurahkan isi hati dengan kata-kata yang istilahnya kurang enak dibaca dan lain-lain. Itu kan ada ilmunya. Nanti juga teman-teman yang terjun di dunia penulisan akan mencari dan akan menemukan seiring jalan waktunya, menemukan ketemu dengan orang ini, ngobrol ini. Asal kuncinya konsisten. Kalau mau menulis ya konsisten, sebab kalau tidak konsisten ya tidak akan jadi sebuah apapun gitu ya. Oke. Kayaknya
hidup tanpa puisi ini ya apa jadinya hidup tanpa puisi itu bisa dipandang dari sudut Kang Mumu di mananya nih kenapa sepenting itu gitu ya selain tadi kata-kata komunikasi ya kritik kayak ini aja sedikit trigger ya trigger kan tulislah yang ada di dekatmu misalnya gitu ya kata gurumu tulisnya yang ada di sekitarmu di dekatmu ya karena itulah yang akan membuat kamu terbang jauh itu kan kata-kata memang sehebat apa sebenarnya. Bahkan saya juga tidak punya ekspektasi tentang tulisan saya ini menjadi buku. Saya tidak punya ekspektasi buku saya bisa dinikmati sampai orang kementerian dan lain-lain. Gitu kan orang nggak punya expect soal teman-teman pelaku kesenian yang gede-gede tahu soal buku saya. Nggak punya, karena saya juga mengabdikan diri saya pada tulisan gitu istilahnya. Bahkan kalau dibandingkan dengan kalau kata Rendra, seberapa penting puisi? Mereka di luar sana lebih mementingkan sepotong roti ketika lapar daripada sebaik puisi. Jika ada orang lapar, kita sajikan satu puisi dengan satu potong roti, mana yang akan dipilih? Contohnya kan. Tapi puisi tidak sedangkal itu gitu. Puisi dapat mendobrak semangat, memicu, menjadikan orang itu mau berusaha, mau mencari. Itulah kata-kata itu sehebat itu. Seperti halnya kita berdoa, yang kita aminkan itu kan kata-kata. Ketika kata-kata itu menjadi hal yang memang besar bagi kita, secara apa sih? Secara langsung dia juga akan membuat besar kita. Ketika kita menjadikan kata-kata itu juga istimewa, kita juga akan diperlakukan istimewa oleh kata-kata. Oke, good. Ya, saya nambahin pendapatnya siapa tadi? Mumu yang lebih detail ya. Misal roti, lapar, sama puisi. Kalau kita lapar, ada roti punya kamu. Tapi saya ini manusia, punya sisi estetik. Saya main minta roti ini bagi dua. Tapi karena saya punya sisi estetika, saya bikin syair atau pantun untuk meminta roti ke Lutfi. Tujuannya meminta roti. Tapi biar minta itu jadi elegan, saya punya kemampuan estetika khususnya bikin puisi atau pantun atau karya sastra. Lutfi sebagai pemilik roti juga akan keren cara mentan oke. Nah, puisi bisa seperti itu. Kata-kata itu bisa membalut hal seperti itu. Kalau kata-kata memang ajaib itu ya, semiracle itulah gitu maksudnya ngomongnya. Tapi justru sekarang yang saya lihat faktanya gitu, orang tuh sudah tidak percaya kata-kata, lu penting megawe seperti itu. Mata gawe itu dulu ayo kata-kata Pak. Ya, kan tetap kudu komunikasi. Sok gawe we mungkul. Contohnya ngagombalan cewek, tetap seindah pun kata-kata, tapi ketika cewek itu bilang, ih gombal, anjir paes ya. Terus teteh Tinu 1000 awe pasti aya hiji nu yang digombalan kemana. Tidak 1000 teteh. Teteh kepaksa ada watir. Tapi sakingku tidak apa ya. Sakingku tidak percaya dengan kata-kata gitu kan yang pada akhirnya kita tidak bisa menganalisis kata-kata itu dari siapa gitu maksudnya. Paham enggak? Maksudnya kayak menulis nih idealnya 2025 teh atau di umur 25 teh punya ini siapa? Kata siapa itu dia? Terus 30 tahun tuh harusnya sudah jadi ini. Oh, standar anggap itu standar sosial media kan. Ya, itu kan sosial itu media. oknum itu namanya, oknum penulis dan diaminkan oleh orang-orang yang dalam tanda petik ya pingsan ya orang-orang aneh lah gitu, maksudnya hal-hal seperti itu harus diaminkan kan, tidak perlu juga gitu. Sama FYI for your information doang. Nah, kudu for your religion, for your belief, kudu produk sama. Tapi memang miracle soal kata-kata itu di situ pengaruhnya kan. Di sana pengaruhnya ternyata kata-kata itu saya menemukan untuk merubah peradaban itu biasanya berawal dari sebuah kata-kata tersebut. Kayak Bung Tomo kan
orasi, itu kan kata-kata yang gak mungkin dibuat pada saat itu ngumpul gitu, pasti ada pengalaman di sana. Oke, Mang Daus, sudah sekitar 40 menit lebih. Oke, jam 3 pas. Mungkin nggak closing ya, bisa ditutup dengan puisi dari Kang Mumu, satu puisi lagi yang mewakili perasaan Mumu hari ini. Juga nanti di closing kita akan simpulkan apa yang akan kita bahas selanjutnya gitu. Mungkin nanti Kang Mumu juga nanti akan jadi narasumber selanjutnya, mungkin nanti diduetkan sama syair-syair dari IG. Nanti di IG juga di upload itunya, video kecilnya, video short movie-nya. Oke, silakan Kang Mumu, satu puisi. Dimusikan gitu ya. Jalan. Jalan, musik jalan. Jalan. Go. Pada setiap cinta yang terpeta, dia selalu terkafani, menyatakan siap untuk dikuburkan.